Amina Nur Atta, putri pasangan Aura Hermansyah dan Atta Halilintar ini selalu bisa membuat orang terhibur dengan tingkah lucunya. Bayi yang belum genap 1 tahun itu selalu menunjukkan ekspresi menggemaskan setiap harinya. Tak terkecuali saat Amina dijenguk oleh Grenda Ashanti dan Ana Hermansyah berikut dengan tante dan om kecilnya Arsy dan Arsya. Dalam kesempatan itu, Ashanti tampak erat mendekat Amina, sedangkan Anang begitu gemas hingga ia beberapa kali menciumi kaki cucunya itu. Jika mau beli ini sih bola-bolanya kasih aku. Bola-bolanya kan? Main bola-bola mana? Bola-bolanya sini. Bola-bola. Bola-bola. Sama Ami. Bola-bolanya yuk. Bola-bola. Nih bola-bola. Yuk, nih. Yuk. Bolanya banyak Bola. sekali. Masya Allah. Bola. Ini Amina ini. Yuk. Ini bola lagi. Ini taruh di sini bolanya. Taruh di sini bolanya. Bola, Amina bola mau enggak? Nah. Kita tubruk. Lihat lagi. Bola lagi. Where is the red color? Where's the red color? Can you show her? This is red color. This is pink color. This is blue color. Blue kalau ini. Blue color, where is blue color? Iya. Aduh sayangnya aku ini. Aduh. Masya Allah. Kek. Makanya jangan. Kek main-main kek sama aku kek. Bukan Tosca, soft drink. Min. Yes. Thank you. Happy lagi. Ini. Tapi Gina gak kuat banget ya Allah, Gina gak kuat banget. Cinta banget. Siapa yang kuat lihat kamu Amina? Amina begitu menikmati kebersamaannya dengan kakek neneknya. Bermain bola warna-warni membuat Amina menjadi heboh hingga teriak. Yang paling menarik adalah ketika diajak berkomunikasi, Amina terlihat menimpali seperti mengerti dengan apa yang diucapkan Grenda kepadanya. Sayangnya aku, cintanya aku, ketawanya mana? Aku udah bisa ngendah? Ngendah. Ya ampun. Ngendah. Gimana ketawanya gitu. Ketawanya Mika. Aduh. Kamu kenapa? Sayang. Ya Allah. Kan siapa yang ketawanya paling lebar? Warna pink. Aku. Halo? Ayo? Oh. Aduh, Yana, ketawa lagi dingin. Amina, suara tiger mana? Suara tiger. Mana suara tiger? Suara tiger mana? Liatin pengen dia loh. Shalala. Lagu siapa sih tuh? Tiger mana? Suara tiger. Suara ngorok ayah kayak tiger. Dia kesel kalau minum sendirian. Kok minum sendirian gak bagi-bagi aku lihat mami. Jangan. Amina. Dan yang mencengangkan adalah Amina sudah bisa berjalan meski usianya belum 1 tahun. Meski harus dipegang oleh Anang, toh ini menjadi pemandangan pertama bagi Ashanti dan Anang. Lantaran kaki Amina terlihat sudah kokoh ketika melangkah kemanapun yang Amina mau. Loh, mau jalan sama kakek jalan. Banget ini. Sama kakek mau kan? Sampai di sini jalan sendiri. Coba. Harus ini aja. Gak bisa. Rambatan udah bisa rambatan. Ini ketawanya lagi. Gimana ketawa giginya mana Tadi gigi? gini kak, tadi gini tuh. Ini ketawa lagi. Gigi. Aduh. Gitu kan begini-gini kan? Iya. Kayak game lagi. Gemma. Ketawa. Aduh. Suara tiger gimana tiger? Tiger mana tiger? Oh. Suara tiger mana? Tiger mana?
Dan yang paling menggemaskan hingga Grenda dan kakeknya dibuat meleleh adalah ketika mereka hendak pamit pulang. Bukan mengizinkan pergi Grenda dan kakeknya, Amina justru bergaya layaknya orang tengah menelpon. Sontak saja, aksi tak terduga Amina itu membuat Ashanti, Anang, dan Arsi tertawa. Salim dulu, salim. Salim. Bye-bye. Halo. Halo, Amina di mana? Halo. Amina di mana? Halo. Sayang, kok kakak angkat tangan. Bye-bye kakek, bye-bye kakek. Bye-bye. 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 Bye ya. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye Arsi, bye Amina. Amina, bye-bye. Di tempat terpisah, sinetron Dunia Terbalik bakal kembali menghibur pemirsa di rumah. Tentunya dengan versi yang berbeda dan pemain yang tentunya berbeda pula meski tidak full berbeda. Ceritanya tentu bakal berbeda dari sebelumnya, namun tak menghilangkan kisah masa lalu Dunia Terbalik. Lantas seperti apa bocoran sinetron Dunia Terbalik new version? Mudah-mudahan sih nanti hasilnya bisa menjadi sebuah lembaran baru buat khususnya penonton DT sebelumnya. Karena sekarang ini ceritanya sudah sekian tahun berjalan setelah DT terakhir kemarin ditayangin. Jadi saya juga ceritanya semakin tua, Pat Sekawan juga semakin tua, kemudian anak-anaknya juga sudah bekerja di luar. Kemudian saya jadi sebagai Dadang Kondang Terpandang menjadi penggantinya posisi Kemet sebagai pemimpin besar Ciraos. Nah, nanti terlihat bagaimana cara kebijakan-kebijakan, terus kelakuan-kelakuan, tindakan-tindakannya si Dadang ini dalam memimpin Ciraos. Itu apakah nanti makin kacau, apakah nanti malah jadi ada kemajuan, atau misalnya malah bisa menjadikan Ciraos desa yang benar-benar baru, atau bagaimana kemudian konfliknya dengan karakter-karakter yang lainnya. Mudah-mudahan seru ya. Ustadz Kemet tetap jadi Ustadz Kemet yang kali ini dia sudah semakin tua sekali ya. Jadi dia sehari-hari ceritanya udah di kursi roda. Jadi yang ngurus si istrinya, si Atih ya, yang ngurus kan sekarang Atih itu ya, maksudnya istrinya itu. Nah, Atih itu kerja di salon. Terus kalau nggak salah dia udah nggak pakai hijab lagi. Terus kalau ya yang lain-lain sih hampir sama, cuma lebih tua aja ya. Ya itu tadi cerita-cerita baru, konflik-konflik baru. Ya ada gimmick-gimmick baru yang mudah-mudahan bisa tetap menghibur masyarakat ya. Jadi baju saya ini didekatkan modelnya dengan bajunya Kemet. Jadi karena posisinya mengganti pemimpin besar Ciraos, makanya bajunya jadi kayak baju koko atau baju pangsing begini ya. Hai pemirsa Dunia Terbalik, masih inget gak siapa? Yes betul, Ceikoh di Dunia Terbalik. Tapi sekarang Ceikoh yang kekinian tidak seperti Ceikoh yang keduluan. Coba dilihat gayanya. Ngeri. Natalie Holzer makalah. Jadi karena ceritanya juga sudah berubah, tidak seperti Dunia Terbalik sebelumnya. Jadi gayanya Ceikoh juga berubah, tidak seperti Ceikoh yang dulu. Nah itulah pemirsa dandanan terbaru dari Ceikoh ya. Jadi ingat Ceikoh yang sekarang udah nggak pakai lagi yang gombrang-gombrang. Ceikoh yang sekarang bajunya slim fit alias pas di badan. Bukan hanya cerita yang dimajukan 5 tahun, ada karakter baru yang lebih muda. Bahkan kabarnya, 4 pemeran pria ini bisa dibilang karakter Aceng, Dadang, Akum, dan Idoy versi mudanya. Kehadiran 4 sekawan versi baru ini membuat cerita menjadi fresh dan tentunya tak kalah seru dari Dunia Terbalik sebelumnya. Ada posisi-posisi karakter-karakter yang lebih muda untuk membuat semacam 4 sekawan yang lebih muda gitu. Nah itu terjadi kepada karakter anak-anaknya. Ada keponakannya siapa, ada menantunya siapa gitu yang akan jadi 4 sekawan itu gitu. Anak-anaknya 4 sekawan yang dulu kan perempuan, jadi ada yang berangkat TKW, ada yang kemana gitu. Jadi
karena anaknya nggak ada yang laki ya. Waktu itu kan juga si Edward kan meninggal, jadinya nggak ada kelanjutannya tuh dari turunannya Aceng. Jadi pokoknya dibikin ada 4 karakter lagi yang nanti bisa menggantikan posisi 4 sekawan yang kemarin. Dan benar sekali nanti di Dunia Terbalik yang baru ini akan ada 4 sekawan baru. Siapa aja mereka? Mereka inilah penerus dari si 4 sekawan sebelumnya, Dadang, Akum, Idoy dan juga Aceng. Ya karena kita pengen refresh aja ceritanya, tidak mau hanya berkutat kepada 4 sekawan lama dan keluarganya, tapi kita juga harus menampilkan wajah-wajah baru sehingga Dunia Terbalik juga ceritanya jadi fresh lagi tanpa meninggalkan tradisi dan beberapa orang yang memang selama ini jadi tokoh sentral di Dunia Terbalik. Lantas seperti apa karakter Feby Marcelia di Dunia Terbalik new version ini? Benarkah banyak perubahan dalam memerankan karakter baru mereka dalam cerita ini? Dan benarkah cucu yang sekarang jauh lebih berbeda dengan cucu yang dulu? Hai pemirsa, masih inget aku kah? Jadi aku Feby Marcelia, tapi dengan dandanan yang sekarang jadi cucu. Bingung kan, kok jadi berubah? Ntar aja deh ceritanya, soalnya aku lapar. Jadi aku mau makan dulu ya, habis makan aku ceritain biar aku ada tenaganya. Soalnya bentar lagi juga aku bakalan take. Yeay, jadi aku udah ada di tempat soto. Ini itu langganan aku banget di sini. Nih, aku pakai sayurannya, pakai kol. Kuahnya dulu ya. Bukan, yang bikin siapa? Terus toge. Toge. Terus udah aku langsung pakai ayam, daun bawang. Ini penyedap rasa ya. Terus ini apa, koya? Yang biasa buat soto itu kan. Tahu nggak koya? Rahim. Let's go. Selamat makan. Rasa soto bener. Rasa soto yang berbeda lumayan agak signifikan sih ya bedanya, karena yang biasanya rambutnya digerai lurus, ini jadi kayak dicepol gitu loh, kayak ala-ala pramugari gitu kan. Tuh, kayak dicepol. Terus dari segi baju juga beda banget. Biasanya cuma pakai kemeja sama pakai celana kantor gitu. Nah, kalau sekarang bisa dilihat kan. Jadi dia kayak pakai vest, terus celananya juga kulot yang agak nggak nyetrit gitu, jadi agak longgar, terus kemeja gitu. Dari segi pemilihan warna juga nggak yang terlalu gonjreng gitu. Dulu kan kayaknya bener-bener yang bright banget warna-warnanya gitu, karena kan ceritanya ini 5 tahun kemudian gitu. Dan alhamdulillah 5 tahun kemudian cucu belum nikah-nikah ya kan, jadi biar lebih kelihatan kayak perawan tuanya gitu, jadi biar lebih kelihatan beda lah sama 5 tahun sebelumnya gitu. Sih belum tahu sih, karena kan ini juga sebenarnya masih ngerjain episode 1 dan episode 2 itu baru turun setengah ya. Jadi kita belum tahu perkembangan ceritanya seperti apa gitu. Cuman yang paling pasti adalah cucu sampai sekarang belum nikah, belum ada pasangan. Karena setiap cucu punya pasangan endingnya tragis. Cuman harusnya sih oke ya, karena kan ini lebih fresh gitu, lebih ya jauh lah gitu sama 5 tahun lalu gitu. Jadi bener-bener aku sendiri aja yang main di sini kaget dengan cerita yang ini gitu.